Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Handoyo. Sebelumnya mohon maaf bila ada kebocoran suara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah LATS atau Laboratorium Analisa dan Desain Struktur, khususnya pada aplikasi MS Project. Kita langsung saja pada soal tugas besar. Ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tahun pelaksanaan diupdate menjadi tahun 2024. Yang kedua, hari Jumat memiliki jam kerja yang sama dengan hari jam pada hari normal. Yang ketiga, pertanyaan nomor 1.I ditiadakan. Dan yang keempat, pertanyaan nomor 2.B ditiadakan. Kita buka langsung filenya. Oke, kita lihat yang pertama, ada suatu proyek pembangunan saluran drainase yang mempunyai data-data seperti terdaftar di bawah ini. Yang pertama, ada proyek dimulai pada tanggal 4 Februari, tahunnya sudah diganti 2024. Yang kedua, waktu kerja proyek sama dengan 8 jam kerja, serta penyesuaian jam untuk hari Jumat. Kita kembali lagi ke tadi, hari Jumat sama dengan jam kerja pada hari normal. Lalu kalender proyek tanggal dinyatakan hari libur mengikuti libur nasional pada tanggal 30 Mei 2024 sampai 12 Juni 2024 untuk cuti bersama hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir, jumlah maksimal untuk pekerja 35 dan tukang 15 orang. Untuk yang soal pertanyaan nomor 1.I dan pertanyaan poin B, nomor 2.B, kita lihat. Jadi yang ini 1.I tidak bisa dijawab, dan yang B. Oke, langsung saja pada langkah pertama untuk menentukan dimulainya proyek pada tanggal 4 Februari. Berikut ada file MS Project yang kosong, dan dua ini untuk acuan yang sudah saya kerjakan MS Project tugas besar yang belum melakukan level A dan sudah melakukan level A untuk perbandingan di akhirnya. Kita gunakan yang belum di level A dulu sebagai acuannya. Lanjut, kita gunakan file kosong, new file, dengan tadi pertanyaan dimulainya proyek tanggal 4 Februari 2024. Langsung saja kita ke project, ke tab project informasi, lalu kita start date di 4 Februari 2024. Kita langsung ke OK saja. Nah, di sini keluar tanggalnya sama harinya dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita ubah 7 jam hari kerja ke working times, lalu kita ubah dari work weeks ke detail. Tadi berubahnya free days hari Jumat sama dengan jam kerja yang lainnya, ditambah hari Minggu juga masuk karena dalam soal tadi sudah ditentukan 1 minggu proyek sama dengan 7 hari kerja, jadi 1 minggu full hari kerja, tidak ada libur. Lanjut, jadi kita shift, jadi keblok semua, kita ubah ke shift days to this specific working times. Lalu kita ubah jam kerjanya dimulai dari jam 8 sampai jam 12 dengan istirahat 1 jam, jadi dimulai lagi jam 1 atau jam 13 sampai jam 5 atau jam 17. Kita oke saja. Jadi hari Sabtu sama Minggu yang tadinya berwarna abu-abu kayak gini jadi warna putih menandakan hari kerja. Kita oke, nanti kita lihat. Bisa dilihat, jadi Sunday dan Saturday sudah berubah jadi putih yang menandakan hari kerja. Kita masuk lagi ke change working time. Kita gunakan exception untuk mengisi cuti hari raya Idul Fitri. Dimulai tadi tanggal 30 Mei sampai 12
Juni. 12 Juni. Ini 30 menit sampai 12 Juni. Kita ke OK saja. Nah, kita lihat di tabel ini untuk mengganti notasinya yang hari ini bisa kita ganti dengan tanggal di time scale, klik kanan time scale, di bottom tier, terus masuk ke label, kita ganti ke 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini sudah berubah OK. Ini menandakan sudah ganti notasinya. Nah, ini menandakan warnanya bahwa sedikit gelap atau abu-abu, menandakan hari ini pada hari-hari ini hari libur atau cuti hari raya. Oke, kita kembali lagi. Kalau yang garis-garis ini menandakan bahwa dimulainya proyek pada tanggal 4 Februari 2004. Kita lanjut untuk setelah itu memasukkan texting. Ini sudah saya ubah ke file Word, jadi gampang untuk memasukkannya ke MS Project. Tinggal copy paste untuk mempercepat. Ke project, ke text, ini kita kontrol. Dari sini kita bisa lihat bahwa persiapan pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan, pekerjaan finishing merupakan subtext dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi ini pekerjaan utamanya. Kita bisa menjadikan pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan seterusnya menjadi subtext dengan cara kita blok yang pekerjaan-pekerjaan yang akan dimasukkan ke pekerjaan persiapan ke teks, lalu kita masukkan ke hidden text. Oke. Lalu setelah itu nanti semuanya juga akan sama. Setelah itu kita masukkan ke durasinya, per hari. Langsung saja kita Ctrl+C, Ctrl+V agar dapat mempercepat. Oke, berikut jadinya. Dan project sektornya kita copy langsung. Oke, lalu langsung saja ini kita ubah ke subtext-nya SDA 05 karena pada soalnya kalian urutkan pasir 1 termasuk subtext SDA 0 plus 500. Begitu juga SDA 500 termasuk subtext pekerjaan tanah. Jadi subtext dan subtext gitu. Tentu saja kita bisa menggunakan perintah yang sama, menggunakan hidden text, lalu kita blok lagi agar termasuk pekerjaan subtext tanah seperti itu. Kemudian bongkar lagi ke pekerjaan lainnya. Saya ubah dulu. Lalu ini berubah ke auto schedule dengan cara diblok lagi, masuk ke teks, langsung masuk ke auto schedule. Didapatkan start sama finish atau durasinya mulai awal sampai akhir dan jumlah durasinya. Start dan finish ini dimulainya pekerjaan sama berakhirnya pekerjaan dengan pembuatan predecessornya. Ini bisa digeser akan membuat lebar.
Setelah itu memasukkan input resource name atau sumber daya, pekerjaan, dan tukang dengan cara ke bagian resource sheet kita input pekerja dan tukang. Di sini sebelumnya kita cek dulu ke options untuk menggunakan dolar atau Indonesia di display ke placement. Ini berubah ke Rp1, jadi pakai Rp1 sama Siren ke IDR bahwa ini mata uang Indonesia. Untuk harganya pekerja di sini saya menggunakan panduan materi yang sebelumnya 70.000 per hari days, dan ini menggunakan 100.000 per hari. Untuk keterangan hours ini per jam. Setelah itu untuk akun sama base tetap menggunakan protect dan standar. Lalu kalau sudah, kita ke Gantt chart kembali lagi untuk dapat menginput jumlah pekerjanya. Kita lihat pada soal pekerja 3, tukang 3, tukang 2, pekerja 4. Kita pilih kanan ke async resource, kita input. Jadi pekerja 3, tukang 3, langsung kita ubah klik ke sini aja, kita perbesar juga bisa. Di pekerja 4, tukang 2, habis pekerja 4, tukang 2, pekerja 3, tukang 2, dan tukang 2, pekerja 2. Langsung kita input pekerja 3, tukang 2. Lalu input lagi pekerja 2, tukang 2. Selanjutnya setelah melakukan resource name atau memasukkan input, kita langsung ke Gantt chart format untuk menampilkan jumlah total durasi penjadwalan yang kita buat dengan ke Gantt chart format, lalu centang project summary, keluar total durasinya dan dimulai pekerjaan serta akhir pekerjaan diperoleh sampai berarti minggu tanggal 4 bulan 2 2024 dan finishnya Thursday atau Selasa tanggal 26 bulan November 2024 dengan diperlukan durasi 283. Selanjutnya untuk menampilkan jumlah totalnya, kita gunakan add column, lalu ketik isi untuk menampilkan cost. Jadi jumlahnya yang kita peroleh pada setiap pekerjaan dan total project. Total projectnya didapat ini. Jadi saya mempunyai file yang sudah selesai. Yang belum saya level out itu memperoleh nilai sebesar 576.730.000 rupiah. Dengan hari yang sama yang tadi 283 dan dimulainya sama hari ini Minggu tanggal 4 2024 bulan 2 dan berakhirnya tanggal 26 November 2024. Setelah itu kita kembali ke file, karena nanti sebagian ada soal yang harus menampilkan free float, kita tampilkan langsung pada kolom, kita ketik free, langsung dapat free flag, enter. Ini menandakan hasil free floatnya dan beberapa harinya. Ada beberapa pekerjaan yang menampilkan free floatnya atau free shot. Setelah itu kita kembali lagi ke Gantt chart format, sekalian menampilkan outlet number untuk menampilkan nomor, dan kita ke Gantt chart format untuk menampilkan outlet number. Setelah itu kita langsung menampilkan kritik text
pada tabel kanan berwarna merah, berarti pekerjaan tersebut mengalami pekerjaan kritis, dan menampilkan Slack. Lalu setelah itu kita menampilkan critical text pada tabel yang sisi kiri dengan cara text style langsung menampilkan critical text. Ke automatic kita ganti warna merah dan warna kuning, kita oke. Jadi pada pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan proyek, pekerjaan kalian, dan seterusnya, termasuk pekerjaan kritis sesuai dengan tabel yang sisi kanan. Selanjutnya kita menampilkan grafik jumlah sumber daya pekerja dan tukang dengan cara review, lalu kita ke details dan text form diganti ke resource grade. Untuk menampilkannya kita klik grafiknya. Nah, ini menandakan kita belum pada pekerja ini belum menampilkan max unit. Jadi di soal terdapat max unitnya 35 orang dan untuk pekerja dan 15 orang untuk tukang. Kita ganti pekerjanya 15 dan tukangnya 35, untuk pekerja dan tukangnya 15. Oke. Nanti lagi kita kembali lagi ke Gantt chart. Kita ke resource. Nah, di sini kita memperoleh grafiknya bahwa pada tanggal 4 bulan Februari 2024 diperoleh tukangnya berjumlah 3. Untuk menentukan bahwa pekerjanya, kita klik tabel berikut lalu kita scroll ke atas. Pekerjanya dibutuhkan 3, untuk tukangnya dibutuhkan juga 3. Lalu dapat kita geser untuk melihat selanjutnya. Berikut untuk pekerja dan tukang, jadi berbeda. Ada tabel yang sudah saya kerjakan filenya, itu di berikut saya tampilkan. Ini saya ganti dulu ke times, bottom detail, kita ganti ke angka total. Nah, berikut ini jumlah totalnya pekerja dan tukangnya. Untuk tukangnya kita lihat lagi berapa yang dibutuhkan pada tanggal 4. Berikut ini masih belum memasuki pemerataan, jadi grafiknya naik turun atau tidak rata. Berwarna merah menandakan lebih kapasitas max pekerja atau tukang. Ini untuk tukang yang maksimalnya 15 orang. Untuk pekerja kita kembali lagi, ini terdapat maksimum pekerja di 35 orang, tapi ini sudah lebih 35. Untuk jumlahnya kita lihat di bawah ada 42 sama 37. Itu sudah melebihi kapasitas maksimum per hari 35 orang. Selesai sudah dari tabel saya, kita langsung menjawab nomor 1, 2, dan seterusnya. Ini file Word yang sudah saya kerjakan, jadi langsung kita cek lagi dan kita jawab lagi. Berdasarkan penjadwalan yang dibuat aplikasi Microsoft Project untuk proyek pembangunan solar drainase, tentukan 1A rencana tanggal berakhirnya proyek. Kita lihat ke file yang belum melakukan pemerataan. Pada berakhirnya proyek itu hari Selasa tanggal 26 bulan 11 atau November 2024. Sama. Lalu
yang pertanyaan 1B, rencana total durasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dibutuhkannya durasinya yaitu 283 hari. Untuk jumlah pekerjaan kritis tadi sudah dihitung, kita hitung lagi mulai dari pertama pembersihan lahan, kedua pagar proyek, ketiga galian, keempat galian kedua, kelima galian ketiga, keenam timbunan ketiga, ketujuh pemadatan tiga, kedelapan urukan pasir tiga, ke-9 pemasangan batu kali ketiga, dan ke-10 siaran batu kali ketiga, serta ke-11 plesteran ketiga. Jadi totalnya ada 11. Pekerjaan yang mengalami kritis sudah saya sebutkan tadi, dari pekerjaan pembersihan lahan, pagar proyek, galian pertama, galian kedua, galian ketiga, timbunan ketiga, pemadatan ketiga, urukan pasir ketiga, pemasangan batu kali ketiga, siaran batu kali ketiga, dan plesteran ketiga. Lalu pertanyaan selanjutnya 1E, tentukan nilai float dan beberapa harinya. Untuk menentukan nilai float, caranya tadi sudah di add new column, kita klik free slide. Kita lihat file yang sudah saya kerjakan dengan totalnya pekerjaan pada pembuatan gedung ada 269 hari, sub pekerjaan pasangan ada 3 hari, lalu pekerjaan plesteran 1 ada 82 hari, dan plesteran 2 ada 9 hari. Berikut sudah saya jawab. Lalu pertanyaan selanjutnya 1F, jumlah pekerja dan tukang per minggu pada grafik kolom. Kita baca langsung pada tabelnya. Ini kan per hari, kita langsung ubah dengan per minggu dengan cara klik view. Dari time scale ini kita ubah ke weeks. Berikut kita dapat lihat pada minggu pertama diwakili oleh tanggal 4 bulan 2 2024 berjumlah pekerja 7 orang, dan minggu kedua tanggal 11 bulan 2 berjumlah 22 orang pekerja, dan minggu ketiga berjumlah 10 orang pekerja, dan seterusnya. Jika kita ubah ke tukang, sumber daya tukang, kita tinggal scroll. Jadi minggu pertama membutuhkan atau berjumlah 5 tukang, minggu kedua membutuhkan atau berjumlah 9 tukang, minggu ketiga belum membutuhkan tukang, dan minggu keempat seterusnya belum membutuhkan tukang, sampai ke tanggal 12 bulan 5 itu membutuhkan tukang. Kita lihat jawaban yang sudah saya ketik. Minggu pertama tadi membutuhkan 7 pekerja dan 5 tukang, minggu kedua 22 pekerja dan 9 tukang, minggu ketiga 10 pekerja dan tidak membutuhkan tukang atau 0, dan seterusnya. Kita kembali ke tanggal 12 atau minggu ke-15 membutuhkan 24 pekerja dan 5 tukang. Kita cek lagi, ini pekerja membutuhkan 5 tukang, dan untuk pekerjanya tanggal 12 membutuhkan 24 tukang, dan seterusnya. Ini pertanda lebih maksimal. Kapasitas sumber daya 35 pekerja, dan untuk tukang berikut minggu pada tanggal 14 bulan 7 dan tanggal 1 bulan 9. Kita lihat sudah saya blok bila minggu sudah berikut saya tampilkan bahwa minggu ke-18 saya tidak ada pekerja dan tukang karena hari libur Idul Fitri. Lalu yang tadi ada warna merah pada tabel menandakan melebihi kapasitas maksimum pekerja dan tukang. Sudah saya kasih notes atau keterangan. Ini pada tanggal 1 bulan 9 kita lihat 17 tukang dan maksimal
tanggal 1 Maret dan sampai terakhir minggu terakhir. Nah, lalu soal ke 1G, sumber daya yang terbanyak jamnya. Di sini kita lihat dari jam kerja yang paling banyak dengan cara melihat durasi yang paling banyak. Pada pekerjaan yang pembersihan lahan, pekerjaan proyek berikut, bukan yang sub pekerjaan, kita lihat pada pekerjaan berikut yang memiliki hari yang paling banyak itu yaitu pemasangan batu kali. Dan setiap harinya pemasangan batu kali yang membutuhkan 95 hari, yang setiap harinya membutuhkan waktu 8 jam. Jika kita kalikan 95 hari kali 8 jam, kita dapat 760 jam untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan batu kali tersebut. Sehingga sumber daya yang terbanyak pada jamnya itu pekerjaan pemasangan batu kali yang membutuhkan 760 jam untuk menyelesaikannya. Untuk yang selanjutnya, kita ke soal 1H. Sumber daya yang mengalami kelebihan kerja dapat kita lihat pada tabel. Kita ubah dari timescale ini ke dash. Kita lihat pada soal tadi diminta sumber daya yang mengalami kelebihan kerja. Jadi yang berwarna merah tadi kita lihat pada tanggal 20 bulan 7 2024 membutuhkan 16 tukang sampai tanggal 30 Juli 2024. Sudah saya jawab. Untuk tukang tanggal 20 bulan 7 2024 membutuhkan 16 tukang sampai 30 Juli membutuhkan tukang 16 tukang. Untuk pekerja kita lihat pada tabel, kita scroll ke pekerja dimulai tanggal 12 Juli lalu sampai 14 Juli, lalu hari 15 nya turun lagi, hari 16 nya tanggal ke-16 nya naik lagi lebih kapasitas sampai seterusnya. Tabel berikut ini belum melakukan metode atau menggunakan cara level out untuk pemerataan sumber daya. Sudah saya jawab pada pertanyaan 1H. Kita lanjut ke 1I yang tadi pada Google Form tidak usah dijawab atau ditiadakan, dan pertanyaan 2B ditiadakan. Sudah saya coret 1I dan 2B. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Lakukan pemerataan sumber daya kelebihan jam kerja dengan menggunakan metode satu materi penempatan sumber daya atau menggunakan level up. Ini yang ke-2A. Pada proses pemerataan sumber daya menggunakan level up pada MS Project terjadi perubahan durasi pekerjaan, sebutkan penjelasan. Sebelumnya kita ke tabel ke file yang belum pemerataan. Caranya kita ke resource, kita klik ke level up. Nah, jadi semua tabel ini sudah tidak ada yang grafik ini tidak ada yang mengalami maksimal sumber daya pekerja 15 orang dan tukang E. Pada tabel berikut, setelah menggunakan level out, grafik berikut tidak mengalami overload atau sumber daya pekerja dan tukang yang melebihi maksimumnya. Pada pekerja 35 orang dan tukang 15 orang. Tetapi pada metode level up, grafiknya masih naik turun. Jadi menurut saya grafik ini masih belum efisien. Untuk lihat perbandingannya, tadi yang belum di level up itu 283, sekarang yang sudah di level up 294 hari, dan V bracketnya juga beda. Tadi pada 26 November, sekarang mundur lagi jadi 7 Desember. Untuk melihat perbandingannya tadi kita klik.
Ini untuk tadi yang belum di level Al dan yang sudah di level Al. Nah, yang berpengaruh bukan cuma durasi sama start dan finish, tetapi free reset juga berpengaruh. Langsung saja kita kembali ke soal, dan sudah saya jawab. Durasi yang pertama menjadi 294 hari, karena dengan menggunakan metode level Al dapat mempengaruhi durasi dan tanggal pekerjaan yang lainnya, khususnya pada sumber daya yang melewati maksimum pekerja dan tukang. Jadi, pada pekerja tukang yang mengalami maksimum itu diperpanjang agar tidak mengalami maksimum pekerja dan tukang, sehingga durasinya juga dipanjang atau mundur. Pekerja yang durasinya berubah pada pekerjaan pasangan 125 hari dan pekerjaan finishing 87 hari. Berikut yang sudah saya berikan, kita lihat di filenya. Berikut tabel yang belum mengalami level up, dan saya mempunyai file yang sudah mengalami level up untuk sebagai acuan. Kita lihat pada tabel yang belum mengalami level up pada pekerjaan pasangan yang dulunya membutuhkan 164 hari dan pekerjaan finishing membutuhkan 94 hari. Yang sudah mengalami level up ada yang bertambah dan berkurang. Pekerjaan pasangan membutuhkan 175 hari dan pekerjaan finishing membutuhkan 87 hari. Dengan free slot-nya juga berbeda. Berikut dan untuk yang 2B kita lewati atau ditiadakan. Lanjut ke 2C, rencana total durasi dibutuhkan pelaksanaan proyek setelah proses pemerataan sumber daya. Kita lihat pada file yang sudah saya lakukan pemerataan level. Kita lihat ini sudah mengalami pemerataan level up. Untuk kita ganti timescale ke tanggal aja biar kita gampang untuk lihat tanggal atau menitnya. Ini sudah mengalami level up, jadi tidak ada yang melebihi kapasitas atau grafik yang berwarna merah melebihi kapasitas pekerja yang maksimumnya 35 pekerja. Tetapi pada grafik ini masih belum efektif untuk digunakan karena masih naik turun. Lalu kita lihat lagi pada tukang dengan scroll. Ini ganti ke tukang. Kita lihat lagi apakah ada yang berwarna merah melebihi kapasitas maks tukang atau berjumlah 15 tukang. Tidak ada. Pada grafiknya juga masih tetap naik turun atau tidak efektif untuk digunakan. Lalu kita kembali lagi pada soal tanggal berakhirnya proyek setelah proses pemerataan. Kita lihat lagi pada file yang sudah mengalami pemerataan. Kita lihat berakhirnya proyek pada hari Saturday atau Sabtu tanggal 7 bulan 12 2024. Sudah saya jawab, Sabtu tanggal 7 bulan 12 1 Desember 2024. Setelah itu kita ke pertanyaan yang terakhir. Setelah dilakukannya proses pemerataan dengan metode 1, bisakah penjadwalan tersebut digunakan untuk dilaksanakan secara nyata di lapangan? Jelaskan dan alasan mengapa bisa atau tidak bisa. Menurut saya, penjadwalan yang sudah saya gunakan atau sudah mengalami pemerataan metode ke-1 tidak bisa digunakan untuk dilaksanakan secara nyata di lapangan karena mengalami kemunduran hari yang tadinya 283 sebelum pemerataan menjadi 294 setelah pemerataan. Kemunduran hari ini dapat menyebabkan terjadinya pendendaan seper-1000 dari harga bangunan atau nilai bangunan yang akan dibangun per harinya. Jika kontraktor
masih melakukan penjadwalan yang sesuai dapat mengakibatkan pendendaan seper-1000 dari nilai bangunan. Jadi ini sangat merugikan kontraktor. Sehingga ada beberapa cara atau solusi dalam permasalahan berikut. Yang pertama, mengganti metode saat di lapangan. Yang kedua, menggunakan atau menambah alat berat sehingga mempercepat pekerjaan. Atau yang ketiga, mempercepat pekerjaan dengan cara menambah sumber daya dari pekerja dan tukang. Dan kita pada tabel penjadwalan, kita bisa memajukan jadwal yang tadinya tidak kritis dengan cara menggeser durasi taks pada area tabel sisi kanan dengan cara seperti berikut. Nah, ini dapat berpengaruh. Jadi kita dengan menggunakan ini juga bisa melihat tabelnya, mengatur tabel atau grafiknya agar efektif dengan penjadwalan. Tabel atau grafik yang efektif itu naik terus atau turun terus atau naik turun. Tapi tabel berikut menggunakan metode level up, jadi tabel grafiknya naik turun masih belum efektif digunakan. Sudah di akhir soal. Untuk pembuktiannya pada foto file penjadwalan sudah saya sertakan. Untuk membandingkan, oke, selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, dan mohon maaf apabila ada kebocoran suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.